Pertanggungjawaban keuangan. Mana Sorgawi, Rabu 18 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari 2 Tawari 19 ayat 6 sampai 7. Beberapa kali Yesus memberikan perumpamaan tentang masalah pertanggungjawaban keuangan. Di antaranya adalah perumpamaan tentang talenta dan bendahara yang tidak jujur. Hal pertanggungjawaban keuangan ini menjadi penting karena pada akhirnya semua kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama, kita mendapatkan teladan yang luar biasa dari Musa. Musa menghentikan arus pemberian persembahan khusus sukarela dari umat yang berupa perhiasan dan barang-barang lainnya untuk membuat kemah suci dan semua perkakasnya. Karena mendapatkan laporan bahwa kebutuhan sudah terpenuhi, Musa menghentikan penerimaan sumbangan sukarela itu. Bisa saja jika Musa memperlakukan tidak jujur, ia terus menerima persembahan tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri. Tetapi Musa tidak melakukannya karena hatinya memang tulus dan mengikuti semua perintah Tuhan apa adanya. Dari Keluaran 36 ayat 1 sampai 7. Kisah lain terdapat di dalam 2 Raja-Raja 12, di mana para pengawas rumah Tuhan diserahi uang hasil persembahan umat yang nantinya akan digunakan untuk membayar para tukang yang memperbaiki rumah Tuhan. Dan luar biasanya, pengawas-pengawas rumah Tuhan ini adalah orang-orang yang jujur, sehingga mereka tidak perlu diawasi. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Dari 2 Raja-Raja 12 ayat 15. Di dalam sekuler saja, kejujuran soal uang sangat diutamakan. Di dunia bisnis, kita kenal istilah yang disebut sebagai internal control, di mana sistem pengendalian internal dibuat pada sistem pencatatan keuangan perusahaan. Tidak cukup sampai di situ, masih ada yang namanya internal audit untuk mengecek semua transaksi yang terjadi di perusahaan. Di pemerintahan Indonesia, kita mempunyai badan khusus yang akan menangkap mereka yang tidak jujur di dalam masalah keuangan, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulai dari ketua DPR sampai ke bupati, sudah banyak yang ditangkap oleh KPK. Bahkan koruptor di Kementerian Agama pun sudah tertangkap. Ternyata Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau disingkat BPKP tidak cukup untuk mengawasi dan menangkap para koruptor, karena ada selalu dan terlalu banyak orang yang berniat mendapatkan uang dengan jalan pintas alias korupsi. Sebagai karyawan Kristen, mari kita tunjukkan tanggung jawab kita dan kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen yang di dalam kitab suci kita senantiasa diajarkan untuk berlaku jujur dan tidak menginginkan harta milik atau hak orang lain. Bekerjalah dengan jujur. Apa yang menjadi hak atau milik kantor atau milik orang lain, kembalikanlah kepada yang berhak. Jangan sampai kita tergoda untuk mengambilnya.
Tuhan sangat membenci orang yang berbuat curang dan merugikan sesamanya. Kata-kata bijak: berlaku curang selain merugikan orang lain juga merusak nama Tuhan. Pertanggungjawabannya menjadi besar. Mutiara kata hari ini: bagi saya, hidup terlalu singkat untuk dilewatkan dengan biasa-biasa saja. Dari Dewi Lestari. Mari kita berdoa. Bapa, ampunilah hamba yang masih belum sepenuhnya bisa menjadi kesaksian yang harum bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.